4090 kali. Itulah berapa kali Kim Gongja menikam dirinya sendiri sampai mati. Bukan selama bertahun-tahun, bukan dalam kehidupan-kehidupan terpisah. Dalam satu rangkaian tunggal yang tidak terputus, dari penghancuran diri yang disengaja, mati, memutar ulang 24 jam, mati lagi, memutar ulang lagi, 4090 kematian beruntun, masing-masing disertai sensasi penuh dan tak berkurang dari sebilah pisau menembus tubuhnya sendiri. Dia melakukan ini karena itulah satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan cukup jauh ke masa lalu untuk membunuh hunter terkuat di dunia sebelum pria itu menjadi tak tersentuh. Ini adalah SSSS Class Revival Hunter. Dan protagonisnya bukan seorang pahlawan yang bangkit melalui latihan, takdir, atau anugerah ilahi. Dia adalah seorang pecundang yang pahit dan iri, yang memperoleh kemampuan untuk mencuri kekuatan dari yang mati, dan kemudian membangun sebuah kerajaan di atas fondasi mayatnya sendiri yang berulang. Lalu, selamat datang kembali di Manhwa Recap Vault, SSS Class Revival Hunter. Yang awalnya diterbitkan dengan judul SSS Class Suicide Hunter, adalah salah satu seri langka yang mengambil premis yang terdengar seperti nilai kejut yang dangkal dan mengubahnya menjadi sesuatu yang benar-benar mendalam. Mekanik salin saja sudah cukup mengusung sebuah power fantasi yang layak. Regresi menambahkan kedalaman strategis. Tetapi alasan seri ini memiliki 400 bab novel yang lengkap dan manhwa yang telah berjalan selama 4 musim di Tapas adalah sesuatu yang sama sekali lain, yaitu penulisan karakternya. Hari ini kita membahas arc-arc pembuka. Dan Anda perlu memahami satu hal sebelum kita mulai. Kisah ini bukan seperti yang Anda kira. Tower muncul di bumi tanpa penjelasan. 100 lantai. Monster, jebakan, tantangan, dan hadiah yang membentuk ulang manusia yang mendakinya. Para pendaki terkuat, para hunter menjadi selebritas, broker kekuasaan, dan sesuatu yang mendekati dewa. Tower bukan sekadar dungeon. Ia adalah hierarki sosial yang baru. Mereka yang mendakinya berarti. Mereka yang tidak relevan. Kim Gongja tidak relevan. Dia seorang hunter rank F klasifikasi terendah. Dia sudah berada di tower bertahun-tahun dan tidak pernah maju melewati first floor. Dia tidak punya bakat, keterampilan, koneksi, atau kemampuan tempur untuk mendaki. Secara praktis, dia adalah seorang petugas kebersihan. Menggiling monster level rendah yang sama di lantai yang sama. Menyaksikan hunter-hunter yang lebih baik berjalan melewatinya menuju kejayaan. Mengakumulasi tidak ada apa-apa selain rasa iri yang mendalam dan korosif. Manhwa tidak meromantisasi ini. Gongja bukan underdog simpatik yang menunggu momennya. Dia benar-benar menyedihkan seorang pria yang dikonsumsi oleh kecemburuan terhadap orang-orang yang telah meraih kesuksesan mereka melalui bakat dan usaha yang tidak ia miliki. Dia mengikuti petualangan hunter rank Pentower, Sang Flame Emperor, Yusuha, dengan pengabdian obsesif seorang penggemar dan kepahitan diam-diam dari seseorang yang tahu dia tidak akan pernah berada di kategori yang sama. Dia seorang yatim piatu. Dia tidak punya keluarga, teman, atau hubungan di luar tower. Seluruh identitasnya terikat pada dunia di mana dia adalah orang yang paling tidak penting di gedung itu. Dan kemudian tower memberinya sebuah skill. Bukan melalui jasa. Bukan melalui pencapaian. Melalui satu hal yang dimiliki Gongja secara melimpah. Rasa iri. Kecemburuannya pada Flame Emperor begitu kuat, begitu menghabiskan, begitu lengkap secara patologis, sehingga sistem tower mengakuinya sebagai keadaan emosional yang memenuhi syarat dan menghadiahinya dengan kartu skill S+. Skill itu disebut I want to become just like you. Mekaniknya sederhana. Ketika seseorang membunuh Kim Gongja, dia dapat menyalin salah satu skill mereka secara acak. Dia menatap deskripsinya, membacanya 2 kali, dan kemudian dia tertawa, karena skill itu mengharuskannya mati untuk diaktifkan. Itu, dari sudut pandang praktis manapun, adalah kemampuan paling tidak berguna di tower. Sebuah skill yang hanya bekerja saat Anda mati, dianugerahkan kepada seorang pria yang tidak punya alasan untuk hidup. Itu adalah lelucon paling kejam yang pernah sistem mainkan. Dan itu akan menjadi kemampuan paling berbahaya di dunia. Sang Flame Emperor, Yusuha, adalah hunter terhebat tower. Rank 1, dikagumi secara universal. Jenis sosok yang menginspirasi legenda dan kesetiaan dalam ukuran yang sama. Dia juga seorang pembunuh. Gongja menyaksikannya secara kebetulan. Dia berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Sebuah ringkasan yang pas untuk seluruh hidupnya,
dan melihat Flame Emperor membunuh sang saintes. Bukan dalam pertempuran, bukan dalam pembelaan diri, sebuah pembunuhan yang disengaja dan terhitung, dilakukan secara diam-diam, dimotivasi oleh alasan-alasan yang bab-bab awal tidak jelaskan sepenuhnya. Gongja melihatnya, Flame Emperor melihat Gongja melihatnya. Gongja memohon, dia berjanji untuk diam. Dia memohon untuk hidupnya dengan ketulusan putus asa seorang pria yang tidak punya apa-apa yang layak diperjuangkan untuk mati. Yusuha membunuhnya juga, dengan santai, tanpa ragu, karena Gongja adalah seorang nobody rank F dan Flame Emperor tidak meninggalkan saksi. Dan di saat kematian Gongja, skill S+ miliknya teraktivasi. I want to become just like you. Memilih skill acak dari repertoar pembunuhnya dan menyalinnya. Skill yang disalinnya adalah Returner's Clockwork Watch, kemampuan X-Rank, kekuatan khas Flame Emperor. Alasan dia tak tersentuh, alasan tidak ada yang pernah bisa menghentikannya, itu adalah skill regresi. Setiap kali pemegangnya mati, mereka dikirim kembali ke masa lalu tepat 24 jam dengan semua ingatan utuh. Kim Gongja terbangun 24 jam sebelum pembunuhannya sendiri, hidup, marah, dan memegang kemampuan regresi salinan dari hunter terkuat di dunia. Tapi inilah saat ketika kisahnya mengungkap premis sesungguhnya, dan itu bukan seperti yang Anda harapkan. Gongja tidak menggunakan regresi untuk menghindari Flame Emperor dan menjalani hidup yang tenang. Dia tidak menggunakannya untuk berlatih dan perlahan tumbuh lebih kuat. Dia mengenali sesuatu yang tersirat, tapi tidak dinyatakan tegas oleh deskripsi skill. Jika dia mati lagi, dia kembali 24 jam lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kematian adalah satu hari lagi yang diputar ulang. Setiap regresi menumpuk. Flame Emperor memperoleh skill regresinya bertahun-tahun lalu. Jika Gongja ingin membunuh Yusuha secara permanen, sebelum pria itu pernah memperoleh kemampuan untuk meregresi, dia perlu melakukan perjalanan kembali lebih dari 1 dekade. 24 jam per kematian. Lebih dari 10 tahun ke masa lalu, matematikanya memuakkan. 4090 kematian, 4090 luka tikaman yang ditimpakan pada diri sendiri, masing-masing dialami secara penuh. Bukan montase, bukan dilewati. Manhwa membuat Anda memahami bobot angka itu, pengulangan mekanis seorang pria yang membunuh dirinya berulang-ulang, menanggung agoni fisik setiap kematian dan hukuman psikologis dari skill regresinya, yang memaksanya menghidupkan kembali trauma dari setiap kematian yang telah ia alami. Gongja tidak gentar. Dia memberikan dirinya 40 regresi ekstra di luar minimum. Ruang bernafas untuk meneliti kebiasaan Flame Emperor di masa lalu dan merencanakan eksekusi yang sempurna. Ketika dia akhirnya tiba 11 tahun sebelum masa kini, dia menemukan Yusuha, muda, arogan, belum memiliki skill regresi yang akan membuatnya tak terkalahkan. Gongja memancingnya ke dalam jebakan, berpura-pura terluka, meminta tolong. Dan ketika Flame Emperor muda mendekat, sudah menunjukkan kekejaman yang akan mendefinisikan dirinya di masa depan, menuntut bayaran sebelum menawarkan bantuan, Gongja menyerang. Hunter rank 1 masa depan mati di sebuah gang, dibunuh oleh seorang pria yang belum eksis, menggunakan metode yang sama sekali tidak memerlukan keterampilan tempur apapun. Hunter terkuat di dunia dilenyapkan oleh yang terlemah, bukan melalui teknik superior, melalui penderitaan superior. Dengan Flame Emperor mati di masa lalu, hierarki tower tersusun ulang. Gongja kini ada dalam timeline di mana posisi rank 10, di mana sejarah akan terungkap dengan berbeda, dan di mana dia masih memiliki baik skill salin maupun kemampuan regresi yang dicuri. Tapi secara fundamental, dia masih seorang hunter rank F tanpa kemampuan tempur. Skill yang dia miliki kuat dalam konsep tapi tidak berguna dalam eksekusi jika dia tidak bisa bertarung. Regresi membiarkannya memutar ulang. Salin membiarkannya mencuri. Tidak satupun mengajarinya cara mengayunkan pedang. Solusinya tiba melalui kematian lain, karena dalam kisah ini, kematian bukan sebuah akhir. Itu adalah transaksi. Gongja bertemu sang Sword Emperor, Bai Huryong, dan dibunuh olehnya. Skill salinnya teraktivasi dan mencuri salah satu kemampuan Bai Huryong. Secara spesifik, sebuah skill yang memanifestasikan Sword Emperor sebagai pendamping hantu. Sebuah kesadaran spektral yang hanya Gongja yang bisa melihat dan mendengar. Membawa kebijaksanaan terakumulasi dari seorang hunter yang menaklukkan 99 dari 100 lantai tower. Bai Huryong menjadi mentor Gongja. Dan dinamika mereka adalah jantung yang berdetak dari seri ini. Sang Sword Emperor arogan, theatrical, dan sangat terhibur oleh absurditas situasi barunya
sebuah hantu yang terikat pada seorang hunter rank F, tanpa bakat yang secara rutin membunuh dirinya sebagai taktik strategis. Percakapan mereka tajam, kombatif, dan benar-benar lucu dengan cara yang sebagian besar hubungan mentor manhwa tidak pernah capai. Ada candaan, ada hinaan, ada lelucon berulang yang terbangun melintasi puluhan bab. Tapi di bawah komedi itu, ada sesuatu yang nyata. Bai Huryong mengenali pada Gongja sebuah kualitas yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ketidakpedulian mutlak terhadap kematian. Bukan keberanian, bukan kecerobohan. Sebuah penerimaan pragmatis bahwa mati hanyalah bagian dari perangkatnya. Sang Sword Emperor yang menghabiskan seluruh hidupnya menguasai seni untuk tidak mati, terpesona oleh seorang pria yang telah menjadikan mati sebagai strategi utamanya. Dia mengajari Gongja ilmu pedang, manipulasi aura, dasar-dasar pertempuran yang Gongja tidak pernah pelajari selama tahun-tahunnya sebagai penghuni tower yang paling tak terlihat. Bakat Gongja untuk aura, catat Sang Sword Emperor dengan sedikit terkejut, sebenarnya lebih besar daripada bakatnya untuk pedang itu sendiri. Sebuah kombinasi tidak biasa yang menunjukkan bahwa klasifikasi rang F tidak pernah mencerminkan potensi sebenarnya Gongja, hanya kurangnya kesempatan. Latihannya brutal dan kemajuannya lambat. Karena kisah ini menolak membiarkan mekanik salin menggantikan pengembangan keterampilan yang tulus. Gongja mempelajari Sword of Starvation, Sword of Thirst, Sword of Drowning. Teknik-teknik dengan nama yang membawa bobot kekurangan. Pas. Untuk seorang pria yang menghabiskan bertahun-tahun kelaparan akan relevansi. Setiap bentuk diperoleh melalui pengulangan, kegagalan, dan kritik teatrikal yang konstan dari Sword Emperor. Bai Huryong bukan guru yang sabar. Dia adalah guru yang menuntut. Dan juxtaposisi antara kepribadiannya yang arogan dan lebih besar dari hidup dengan kebulatan tekad diam, sang murid menciptakan dinamika yang membawa bobot emosional seluruh ek tengah. Dan ketika Gongja tumbuh lebih kuat, Tower mulai memperhatikannya. Bukan karena ketangkasan tempurnya yang tetap sederhana dibandingkan hunter-hunter peringkat teratas, tapi karena polanya. Seorang hunter yang mati berulang kali, yang menyalin kemampuan dari yang mati, yang menggunakan regresi untuk mengoptimalkan hasil melintasi banyak timeline. Sistem Tower belum pernah memproses pendaki seperti ini. Kim Gongja tidak mendaki Tower dengan cara yang dirancang untuk didaki. Dia melakukan speedrun, mati untuk menyalin, meregresi untuk mengoptimalkan, mendekati setiap lantai bukan sebagai tantangan untuk diatasi tapi sebagai teka-teki untuk dipecahkan melalui pengetahuan meta yang terakumulasi melintasi ribuan kematian. Lantai-lantai Tower bukan dungeon generik. Masing-masing adalah narasi yang berdiri sendiri, sebuah dimensi saku dengan aturannya sendiri, masyarakatnya sendiri, dan versi penderitaannya sendiri. Disinilah SSS Class Revival Hunter membedakan dirinya dari setiap manhwa pendakian tower lainnya yang ada. Lantai ke-10 secara luas dianggap sebagai salah satu arc paling menghancurkan secara emosional dalam medium ini. Sebuah tantangan yang menguji bukan kemampuan tempur tapi daya tahan psikologis. Memaksa para hunter menghadapi skenario yang dirancang untuk mematahkan mereka melalui manipulasi emosional alih-alih kekerasan fisik. Gongja menyelesaikannya, tetapi penyelesaian itu menelan biaya internal yang manhwa tidak biarkan Anda abaikan. Lantai ke-11 mengubah genre sepenuhnya. Strategi militer, komando medan perang, sebuah tantangan yang mengharuskan Gongja memimpin tentara bersama seorang jenderal bernama Sarbast dalam apa yang setara dengan simulasi perang dengan korban nyata. Dia memperoleh skill Discernment of the Battlefield dan sebuah pedang suci karena menempati peringkat pertama dalam penyelesaian lantai itu. Tetapi peringkat itu kurang penting dibanding apa yang lantai itu ungkapkan tentang naluri kepemimpinan Gongja. Yang lebih berkembang daripada yang siapapun, termasuk Gongja sendiri, harapkan. Lantai-lantai berikutnya mendorong lebih jauh. Lantai 31 hingga 40 mengubah tantangan menjadi permainan peradaban. Hunter-hunter peringkat teratas bermain sebagai constellations, membimbing ras pilihan mereka menuju dominasi melintasi periode-periode sejarah kunci. Setiap lantai mengeliminasi satu hunter sampai satu ras berdiri tertinggi. Skalanya luas, politiknya berlapis, dan kebutuhan strategisnya secara fundamental berbeda dari apapun yang pernah Tower tuntut sebelumnya. Lantai-lantai ini bukan tentang pertempuran individu, mereka tentang visi, kemampuan untuk berpikir melintasi abad, untuk membuat keputusan yang konsekuensinya tidak akan terwujud selama generasi-generasi. Dan Gongja, pria yang telah mengalami lebih banyak riset dari hunter hidup lainnya, ternyata memiliki pemahaman intuitif tentang konsekuensi jangka panjang yang tidak bisa disaingi para pesaingnya.
Ketika Anda telah mati 4000 kali, Anda mengembangkan hubungan tertentu dengan konsep permanen. Dan melalui semua itu, mekanik salin Gongja menciptakan dinamika power scaling yang belum pernah genre ini lihat. Dia tidak berlatih untuk tumbuh lebih kuat dengan cara konvensional, dia memperoleh. Setiap kematian di dekatnya adalah sebuah peluang. Setiap musuh yang dikalahkan adalah skill potensial untuk diserap. Repertoarnya berkembang bukan melalui usaha, tapi melalui kedekatan dengan kematian. Dan karena Gongja telah menjadikan kematian sebagai teman terdekatnya, repertoarnya berkembang lebih cepat daripada hunter manapun di tower. Sang Heavenly Demon sendiri ditemui di lantai 22nd floor, mengajarinya Demonic Heavenly God Art. Bukan melalui skill salinnya, tapi melalui instruksi yang tulus. Perbedaan itu penting. Gongja tidak sekadar mengumpulkan kemampuan. Dia mempelajarinya, dia memahaminya. Skill salin adalah jalan pintas, pemahaman adalah substansinya. Dan kemudian ada Raphael. Raphael Ivansia memasuki kisah selama lantai-lantai tower selanjutnya. Dan apa yang berkembang antara dia dan Gongja bukan romansa manhwa standar. Itu adalah hubungan yang dibangun melintasi loop regresi. Kisah cinta di mana wanita yang ia pedulikan hanya bisa mengingatnya karena Gongja secara sengaja mengeksploitasi error sistem tower untuk memberikannya persistensi melintasi timeline. Dia mengingatnya ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia tahu apa yang telah ia korbankan ketika tidak ada orang lain yang bisa. Hubungan mereka secara luas dianggap sebagai salah satu subplot romansa terbaik dalam seluruh genre aksi manhwa, dan alasannya sederhana. Ia diraih melalui penderitaan, bukan kedekatan. SSS kelas Revival Hunter seharusnya tidak berhasil. Premisnya berlebihan, protagonis yang membunuh dirinya ribuan kali, yang menyalin kemampuan dari mayat, yang memanipulasi timeline melalui kematian, yang ditimpakan pada diri sendiri, itu terbaca seperti daftar mekanik bernilai kejut yang dirancang untuk menghasilkan klik. Itu berhasil karena kisahnya memperlakukan setiap kematian sebagai biaya, bukan tontonan. Gongja tidak menikmati mati. Skill regresi mengenakan hukuman, setiap kematian memaksanya menghidupkan kembali trauma terbunuh. Dengan tingkat keparahan yang berskala berdasarkan ranknya. Semakin tinggi ia mendaki, semakin buruk setiap kematian. Kekuatannya naik, dan harga dari kekuatan itu naik bersamanya. Tidak ada makan siang gratis dalam sistem ini. Hanya ada penderitaan yang ditukar dengan keuntungan, dan kisahnya tidak pernah membiarkan Anda lupa beban dari pertukaran itu. 4.000 kematian yang Gongja tanggung untuk melakukan perjalanan ke masa lalu bukanlah statistik yang narasi buang setelah arc pembuka. Mereka adalah luka. Residu psikologis dari membunuh diri Anda 4.000 kali tidak hilang karena strateginya berhasil. Gongja membawanya dalam cara dia mendekati rasa sakit, dalam cara dia mengevaluasi risiko, dalam ketumpulan reaksinya ketika situasi-situasi yang akan menakuti orang normal hampir tidak terdaftar sebagai ketidaknyamanan. Dia bukan tanpa takut, dia mati rasa. Dan perbedaan itu penting, karena kisahnya memperlakukan mati rasa bukan sebagai kekuatan super tapi sebagai luka. Novel asli oleh Neida diterbitkan dengan judul SSS Class Suicide Hunter, dan lengkap pada 400 bab di 16 volume. Adaptasi manhwa oleh Kim Mintaka berjalan selama 4 musim di Tapas, mencapai 151 bab sebelum memasuki hiatus antara season 4 dan season 5. Judulnya secara resmi diubah menjadi SSS Class Revival Hunter untuk rilis manhwa. Apa yang saya bahas hari ini hampir tidak menggores permukaan. Tower memiliki 100 lantai, Gongja dan Sword Emperor mencapai yang ke-99, di mana terungkap bahwa tubuh sejati Bai Huryong telah terjebak di dalam sanktuarinya selama bertahun-tahun yang tak terhitung, dan bahwa dia dan Gongja adalah kunci satu sama lain untuk memasuki lantai ke-100. Endgame mengubah kedua karakter menjadi sesuatu yang melampaui Hunter, Constellations, pilar dari Tower itu sendiri, tapi perjalanan ke titik itu adalah 400 bab tentang seorang pria yang memulai sebagai orang paling iri, paling menyedihkan, paling tak terlihat di gedung itu, dan yang mendaki ke puncak dengan melakukan satu hal yang tidak ada hunter lain bersedia lakukan. Dia mati, berulang-ulang. Dan dia membuat setiap kematian berarti. SSS Class Revival Hunter. SSS Gep Buhwal Heonto. Tersedia di Tapas. Tempat manhwa telah menyelesaikan 4 musim pada 151 bab. Season 5 dinantikan. Novel asli oleh Neida lengkap pada 400 bab dan sepenuhnya diterjemahkan. Jika Anda menginginkan kisah pendakian tower di mana senjata paling kuat, sang protagonis bukan pedang, bukan skill, bukan sistem,
tapi kesediaannya untuk mati lebih banyak kali daripada yang akan dipertimbangkan oleh orang waras manapun, inilah yang itu. Mekanik salin adalah kailnya, regresi adalah mesinnya. Tapi penulisan karakter adalah alasan Anda tetap tinggal. Seorang petugas kebersihan, sebuah hantu, sebuah tower dengan 100 lantai dan 100 cara berbeda untuk mematahkan seorang manusia. Subscribe jika Anda ingin berada di sini ketika kami membahas arc-arc selanjutnya. Karena apa yang terjadi di lantai 99 adalah sesuatu yang saya belum siap untuk bocorkan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya.